Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perkembangan teknologi disinfeksi dan pengendalian penyakit menular jalur air atau waterborne disease. Di sini tim kami ada saya sendiri, Elfriede Ignatiara Nurulisya, Gani Irfan Andes, Muhammad Himawan, Muhammad Muhazib Faisal, Muhammad Rifki Bajur Zaman. Oke, next. Macam-macam teknologi disinfeksi. Di sini ada 5 macam. Yang pertama disinfeksi dengan sinar UV, yang kedua disinfeksi dengan NaCl, yang ketiga disinfeksi dengan sodium hipoklorit, yang keempat disinfeksi dengan cara pemanasan, dan yang kelima ada klorinasi, kaporit, dan ozon. Oke, next. Disinfeksi dengan sinar UV. Prinsip disinfeksi dengan sinar UV. Disinfeksi dengan ultraviolet pertama kali dilakukan pada permulaan abad ini, namun terabaikan karena klorinasi lebih disukai. Namun akhir-akhir ini populer kembali karena ditemukan teknologi yang lebih baik. Sistem UV menggunakan lampu merkuri tekanan rendah yang ditutup dalam tabung quartz. Tabung dicelupkan dalam air yang mengalir dalam tangki sehingga tersinari oleh radiasi UV dengan panjang gelombang sebesar 2537 ampere yang bersifat gemikidal. Namun transmisi UV dengan quartz berkurang sejalan dengan penggunaan yang terus-menerus. Oleh karena itu, lampu quartz harus dibersihkan secara teratur dengan cara pembersihan mekanik, kimiawi, dan ultrasonik. Diusulkan bahan teflon sebagai pengganti quartz, namun transmisi radiasi UV-nya rendah dibandingkan quartz. Oke, next. Mekanisme desinfeksi dengan sinar UV. Penelitian terhadap virus menunjukkan bahwa pada awalnya UV merusak viral genome. Selanjutnya, merusak struktural pelindung virus. Radiasi UV merusak DNA mikroba pada panjang gelombang hampir 260 nanometer, menyebabkan dimerisasi time yang menghalangi replika DNA dan efektif menginaktivasi mikroorganisme. Oke, next. Keuntungan dan kerugian disinfeksi sinar UV. Keuntungannya, yang pertama, efisien untuk menginaktivasi bakteri dan virus pada air minum, atau diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk kista protozoa. Yang kedua, tidak menimbulkan hasil samping senyawa karsinogen atau hasil samping yang bersifat racun. Yang ketiga, tidak menimbulkan masalah rasa atau bau. Yang keempat, tidak diperlukan penyimpanan dan penanganan bahan kimia beracun. Yang kelima, unit UV hanya memerlukan ruang yang kecil. Kerugiannya, yang pertama, tidak ada residu disinfektan pada air yang telah diolah, atau oleh karena itu diperlukan menambahkan klorin atau ozon setelah proses UV. Yang kedua, relatif sulit menentukan dosis UV. Yang ketiga, pembentukan biofilm pada permukaan lampu. Yang keempat, masalah dalam hal pemeliharaan dan pembersihan lampu UV. Yang kelima, masih ada potensi terjadi fotoreaktivasi pada mikroba patogen yang telah diproses dengan UV. Selanjutnya ada disinfeksi dengan NaCl, dibacakan oleh Saudara Ajib. Silakan. Oke, terima kasih Saudara Elfrida. Selanjutnya ada desinfeksi dengan NaCl. NaCl ini merupakan garam yang mudah terhidrolisis menjadi Na+ dan Cl- dengan kadar maksimal kelarutan yaitu 36% dalam air. Nah, kandungan Cl ini yang akan berfungsi sebagai desinfeksi untuk membunuh mikroorganisme. Kelebihan dari desinfeksi NaCl ini yaitu dia aman, namun kelemahannya tidak efisien karena memerlukan orang untuk melarutkan NaCl ini. Terus selanjutnya ada desinfeksi dengan sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit ini berbentuk cair. Efektivitas dibandingkan dengan etanol dia lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme. Kelebihannya itu NaOCl ini harganya murah, terjangkau dan mudah digunakan. Lalu prinsip kerjanya ini
akan sama seperti NaCl, Cl di mana Cl akan terhidrolisis dan akan berfungsi sebagai klor yang akan membunuh mikroorganisme. Selanjutnya ada desinfeksi mengenai pemanasan oleh Saudara Himawan akan dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ajib. Berikut ini akan dijelaskan desinfeksi dengan cara pemanasan. Prinsip desinfeksi dan pemanasan yaitu pasteurisasi atau pemanasan, di mana air akan dikonsumsi pada suhu atau temperatur 55-60 derajat Celcius selama 10 menit akan mematikan sebagian besar patogen atau kuman yang ada dalam air. Cara yang lebih efektif adalah dengan memasak atau menembus air yang akan kita konsumsi hingga mendidih. Cara ini sangat efektif untuk mematikan semua patogen yang ada dalam air, seperti virus, bakteri, spora, fungi, dan protozoa. Nama waktu air mendidih yang dibutuhkan adalah sekitar 5 menit, namun lebih lama waktunya akan lebih baik direkomendasikan selama 20 menit. Walaupun mudah dan sering digunakan, kendala utama dalam memasak air hingga mendidih adalah bahan bakar, yaitu kayu bakar, briket batu bara, minyak tanah, gas LPG, atau bahkan bahan bakar yang lainnya. Lanjut. Berikutnya adalah klorinasi. Klorinasi merupakan inspeksi dengan cara diinjeksikan gas ke dalam air bersih. Kandungan klor pada gas klorin sangat tinggi, yaitu 90%. Kelebihannya adalah zat ini murah, mudah didapatkan, dan kelemahannya adalah risikonya tinggi apabila mengalami kebocoran. Lanjut. Kemudian kaporit atau CaOCl2 yang merupakan berbentuk bubuk dengan kandungan klor pada senyawa tersebut adalah 60-70%. Kelebihannya adalah senyawa ini cenderung aman digunakan jika tidak berlebihan, dan kelemahannya adalah cenderung lebih mahal daripada garam. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada ozon, di mana ozon ini berbentuk gas O3, mudah bereaksi dengan senyawa di sekitarnya karena memiliki sifat radikal, efektif dalam membunuh bakteri, namun merupakan gas yang tidak stabil sehingga mudah menguap dan menghilang. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani. Terima kasih. Oke, berikut kita lanjut ke bagian sejarah perkembangan desinfeksi air. Ya, the next. Mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi atau zaman Yunani kuno, difokuskan pada sifat estetika air, rasa dan bau. Merebus dan menyaring air melalui arang digunakan bersamaan dengan memamparkan air ke sinar matahari dan menyaringnya. Lalu di saat yang sama di daerah lain, yaitu daerah Mesir, nah orang pertama di Mesir itu yang memisahkan air bersih dari kontaminan melalui penggunaan koagulan seperti tawas. Tawas bermuatan positif dan karena itu menarik partikel bermuatan negatif di dalam air. Seiring waktu, tawas dan partikel membentuk vlog yang lebih besar dan mengendap. Sebenarnya hal ini masih kita lakukan ya sampai sekarang. Lalu ada 1000 tahun kemudian, tahun 500 sebelum Masehi, pada Yunani, selongsong Hippocrates. Sudah mulai terbentuknya selongsong Hippocrates itu adalah sepotong kain yang disaring dan direbus untuk menghilangkan sedimen. Jadi sedimen-sedimen ini nanti akan terikat pada kain-kain tersebut. Boleh di next. Lalu 300 tahun kemudian di Romawi, pada tahun 2200 sebelum Masehi, terbentuk sistem saluran pertama yang disebut saluran air untuk mengangkut air dari satu area dengan suplai berlimpah ke area dengan populasi tertinggi. Nah, saluran ini untuk dasar-dasar di kota-kota besar. Lalu beberapa ratus tahun kemudian tidak ada perkembangan mengenai sistem pengelolaan air. Baru ada lagi ketika tahun 1672 Sir Francis Bacon membuat penemuan desalinasi pertama yang mengatur adegan untuk eksperimen masa depan. Lalu dilanjutkan dengan Van Leeuwenhoek tahun 1676. Nah, Van Leeuwenhoek ini adalah ilmuwan pertama yang mencatat mikroorganisme dalam pengolahan air, yang nantinya juga akan menimbulkan dampak, yaitu penelitian terhadap mikroorganisme di air. Di next. Lalu ada sekitar abad ke-18,
ditemukan oleh Robert Thom. Nah, ini pabrik pengolahan air limbah pertama. Nah, pabrik menggunakan saringan pasir lambat untuk pemurnian air dan mendistribusikan air melalui sistem saluran pembuangan ke semua orang di dalam batas wilayah kota Paisley. Air memasuki tanaman melalui lapisan tanah dan batu ke dalam bak sedimentasi. Di dalam bak sedimentasi, pengendapan partikel dipercepat dengan pembentukan flok partikel yang lebih besar dengan bantuan koagulan dan flokulan. Setelah itu, partikel yang lebih halus disaring dalam saringan kerikil dan saringan pasir lambat sebelum air disimpan dalam bak sumur yang jernih. Segera setelah pembangunan pertama pabrik pengolahan air limbah Toms, maksudnya gagasan ini menyebar ke seluruh Inggris dan kemudian ke Eropa. Ini next. Nah, di tahun 1854 ditambahkannya perlakuan desinfeksi klorin pada IPAL sebagai solusi terhadap meningkatnya jumlah infeksi kolera yang menyebar melalui pipa saluran pembuangan. Nah, di tahun 1913, Ardern dan Lockheed itu membangun pengolahan air limbah biologis atau yang mungkin sekarang dikenal sebagai proses lumpur aktif. Nah, selanjutnya di tahun 1920, pabrik lumpur aktif di Scunthorpe, Inggris. Nah, prinsip dasar di balik semua proses lumpur aktif sampai saat ini adalah untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu yang mengkonsumsi limbah organik dan mengoksidasi amonium menjadi nitrat dan nitrit. Oke. Nah, untuk terakhir 1920 sampai 1970. Nah, perkembangan proses pengolahan biologis yang lebih baik seperti SBR, JBR, saluran oksidasi, dan teknologi media pengisi unggun tetap seperti filter tetasan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya penyakit menular bawaan. Penyakit menular bawaan dalam bidang kesehatan ini melibatkan media air dalam proses penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran penyakit secara tidak langsung oleh air disebabkan oleh kandungan bahan kimia terlarut dalam badan air yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Adanya bahan-bahan ini dalam air disebabkan oleh aktivitas industri, pertanian, maupun limbah domestik rumah tangga yang dibuang dan mencemari air. Berikutnya, satu ada waterborne disease. Ini adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Termasuk dalam kategori ini adalah seperti penyakit kolera, penyakit tifus, dan penyakit disentri. Berikutnya, yang kedua ada waterwash disease. Waterwash disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Cara penularan penyakit ini dapat berupa infeksi pada saluran pencernaan seperti diare pada anak-anak, infeksi pada kulit dan mata seperti skabies dan trakoma, penyakit melalui cairan kemih binatang pengerat seperti leptospirosis. Oke, selanjutnya ada water-based disease. Water-based disease adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contoh penyakit ini adalah sitosomiasis. Selanjutnya, itu ada yang keempat ada water-related vector. Water-related vector itu adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Termasuk dalam kategorinya adalah demam berdarah, malaria, dan filariasis. Selanjutnya, oke, tabel berikut adalah tabel penyakit menular bawaan air. Di situ ada agennya dan ada penyakitnya. Contoh agennya ada virus, bakteri, protozoa, dan metazoa.
Di situ ada penyakit-penyakitnya, virus-virus yang menyebabkan diare, bakteri, menyebabkan kolera, diare, dan tipus, dan sebagainya. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya. Oke, berikut adalah cara pencegahan penyakit bawaan. Yang pertama ada sanitation barrier ya. Sanitation barrier ini memutus rantai penyebaran seperti menyediakan air yang bersih, menutup makanan agar tidak tercemar, membuang sisa kumbahan yang teratur dan bersih. Selanjutnya menjaga kebersihan diri dengan baik, rajin mencuci tangan, mandi, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengendalian dan kawalan faktor yang baik. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar deh. Kayaknya recordnya nggak ada suaranya deh. Kenapa sih? Makasih Bang Rifki. Terima kasih. Kenapa Jeep gak ada suaranya? Iya anjir. Ada kendala nih kayak. Soal saya yang tanya. Wah, serius. Sebentar.